Iya bener, goreng telur mateng. Oh no. Udah kayak orang kurang semua bos saking panasnya. Anda kurang seon. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Verio Channel. Langsung aja nih guys. Kali ini kita mau ngebahas iklim yang sedang ekstrim yang ada di negara Eropa. Se-ekstrim apa? Dan katanya sih sampai ribuan orang MD gara-gara suhu panas yang ada di negara bagian Eropa. Kita lihat video lengkapnya, kompilasinya di reaction ini. Lengkap detail. Seperti apa guys, dan berapa derajat Celcius yang ada di sana panasnya. Eropa memanas. Lampu lalu lintas sampai meleleh. Suhu tembus 45 derajat Celcius. What? Wah guys. Tengok guys. Sampai meleleh bosku. Parah banget ya. Panik, suhu 44,3 derajat Celcius. Warga Prancis rebutan AC dan kipas angin. Kita bisa tengok bareng-bareng guys. Ini warga berbondong-bondong, toko baru buka. Gelombang panas membuat suhu di Prancis mencapai 44. Sementara Paris mau mencetak rekor. Ratusan warga menyerbu sebuah toko, mendapatkan AC portable dan kipas angin. Stok terbatas, saling memicu aksi dorong. Kericuhan viral di media sosial. Wow, gelombang panas juga memaksa ribuan sekolah tutup. Banyak warga mengungsi. Alamak. Kondisi terkini di Prancis, ini aku tinggal di dekat Geneva, Switzerland. Benar-benar panas banget. Di dalam rumah aku suhunya 29 derajat. Oh my god, ini benar-benar panas banget. Dan katanya di Paris tuh lebih panas lagi ya. Aku nggak bisa bayangin deh itu sepanas apa di sana. Ini aku di rumah nggak punya AC, aku pakainya kipas. Ini meskipun aku duduk diam kayak gini dan di depan kipas itu benar-benar nggak cukup, masih kerasa panas dan gerah banget. Ini mau tidur kayak gimana? I don't know. Pas umur tinggal di Indonesia kayaknya nggak pernah deh sampai kayak gini ya. Emang sih kalau di Indonesia full AC ya. Cuman kayaknya kalau lagi di ruang tamu atau di ruang tengah tuh kayak ya udah biasa aja gitu kan. Di sini nggak bisa. Panas banget sumpah. Kayak minggu depan harusnya suhunya turun lagi sih. Jadi sekarang berharap hari cepet-cepet berlalu aja deh. Ini pinter nih. Ya, Anda cerdas. Airnya kok kagak habis-habis ya? Gerne. Ya cerdas itu orang. Paris bos. Wah, ngeri kali guys. Sampai pada rendem tuh di sungai. Kacau. Air bersih sampai rebutan. Sampai renang di kolam taman. Ya beli papa. Sama petugas disuruh keluar guys. Sampai disemprot. Sampai disemprot bosku. Sapi. Pasti hewan ternak juga banyak yang lewat bos. Dalam kereta udah kayak orang mandi lu. Wah lama. Wah panas banget. Don't get on a train in Barcelona, especially when the aircon's broke. Don't know how I didn't pass out, drenched.
No. Goreng telur. What the fuck? Goreng telur. Kijken, wat handig is. Oké, die zet ik hier neer. Olijfolie erin. Goreng telur. Nggak perlu gas lagi. Nggak perlu api lagi. Wat lekker, ik kan het flippen letterlijk. Lah, iya bener goreng telur mateng. Paris kembali diguyur suhu hampir 40 derajat Celcius setelah sehari sebelumnya Dan mencatat rekor 40,9 derajat Celcius. Inggris mencatat suhu 36,7 derajat Celcius menjadi hari terpanas bulan Juni dalam sejarah negara tersebut. Sementara Swiss untuk Pertama pertama kalinya kalinya. menembus suhu 38 derajat Celcius pada Juni. Otoritas Prancis melaporkan sedikitnya 48 orang tewas Alamak. yang mendinginkan diri, sementara lebih dari 20 korban jiwa akibat insiden serupa juga dilaporkan di Jerman. Gelombang panas ini memaksa ribuan sekolah ditutup, mengganggu aktivitas ekonomi, serta mengancam produksi pertanian di sejumlah negara Eropa. Para ahli menyebut fenomena Omega Block dan dampak perubahan iklim menjadi pemicu utama cuaca ekstrim yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Antisipasi pemerintahnya seperti ini. Karena panasnya, gelombang Parah sih. meningkat. Parah ini, parah banget. Parah, Prancis parah banget. Krisis panas di sana. Krisis panas di sana lagi bener-bener panas cuaca. Bener-bener. Kita masih beruntung ya bos, hidup di negara tropis yang memang cuma punya 2 musim, hujan dan panas. Airnya gratis, boleh diminum. Boleh ada semburan air di atas. Bebas. Di mana-mana banyak. Parah bener ya. Alamak. Sepak bola. Parah bener. Avec semburan. Itu saking panasnya orangnya. Sampai dunia. Jadi disembur. Sekali-sekali ada semburan air. Itu yang pakai baju. Wah, ini pakai kipas, bos. Lah, 2 kipasnya. 3. 4 ya beli papa. Semprot. Alamak. Belanda. Kita pindah ke Belanda, bos. Hari ini di Belanda ada kode merah karena cuaca panas. Ini Belum pernah terjadi sebelumnya. Pernah terjadi sebelumnya. Festival dibatalkan, sekolah ditutup, dan di mana-mana ada peringatan. Suhunya sekitar 38 Wow. sampai 41. Kayak apa ya? Biasanya orang Indonesia pikir Belanda itu selalu dingin, tapi hari ini rasanya seperti di oven. Kami benar-benar tidak terbiasa dengan panas seperti ini, apalagi karena banyak rumah di sini tidak punya AC. Aku punya. Belanda lagi jadi tropis, tapi tanpa kelapa muda. Berlin. Вот так полицай здесь борется с жарой. Berlin, bos. Sampai disemprot air itu ya, saking apanya ya. Для разгона демонстраций машин. Alamak. Люди все купаются, да? Давай! Serem kali ya. Pada mandi di taman. О, вторая привет. Alamak. Gelombang panas ekstrim di India mengancam puluhan ribu nyawa. Suhu panas bahkan mencapai 45-48 derajat Celcius. Para peneliti memperkirakan suatu hari panas ekstrim bisa merenggut hingga 3.400 nyawa.
Suhu di malam hari pun terus meningkat memaksa warga tidur di atap demi mencari udara dingin. Krisis iklim sudah di depan mata. Wow, tidurnya sampai di atap itu tadi. Tengoklah orang India itu. Ngeri kali bos. Kita tengok lagi bos, ada apa lagi nih bos? Waduh, gak bisa dibiarin juga nih kalau kayak gini nih. Eropa mendidih, 1.300 orang MD hanya dalam hitungan hari. Alamak. Ini kipas itu kayak penjarahan jadinya Wow. Ini lampu merah yang tadi meleleh. Alamak. Tengok lagi guys, ada apa lagi guys? Di kereta bosku. Sampai berkeringat semua. Panas semua. Karena di sana nggak ada AC bos. Wah, ngeri kali bosku. Das ist der einzige Weg, Ngapain lo? der mit der Hitze und das ganze Gelaber von wegen Es batu disimpan di tempat tidur. vor dem Schlafen. Es klappt nicht. Bei mir daheim sind 56 Grad. Da kannst du duschen, Terus? wie du willst. Es klappt nicht. So schlafe ich den Sommer. Anda kurang seon. Beruntungnya kita hidup di iklim tropis yang punya cuma 2 musim, yaitu hujan dan panas ya. Udah, kalau di sana di Eropa tadi bilangnya nggak ada AC. Emang di sana nggak ada AC. Lalu emang udaranya biasanya dingin atau gimana ya? Maklum, saya nggak pernah ke Eropa bos. Jadi harap maklum aja bos. Apalagi ini nih? Apalagi pak? Alamat. Ngapain pak? Tempat sampah kan itu pak? Wah, nyemplung guys. Udah kayak orang kurang semua bos saking panasnya. Ada baik. Ada baik bapak. Udah nggak bisa mikir kalau orang udah begitu bos. Summer telah tiba, kenapa panas Banget? Lo tau gak coy, di sini itu gue tinggal di Eropa punya 4 musim, ya kan. Sebelumnya itu kan gue tinggal di Indonesia yang punya 2 musim, musim hujan sama musim panas. Nah kalau di Eropa itu kan gue 4 musim, tapi kenapa bawah Panasnya banget. panasnya banget. Gue gak tahu kenapa. Terus udah gitu kan gue udah biasa ya di Indonesia. Karena itu tropis, jadi udah kebiasaan panas gitu. Bahkan gue kalau di Indonesia tuh kadang naik motor sambil panas-panasan gitu, it's okay. Tapi kalau di sini gue mau keluar aja tuh gila panas banget. Jangan kan di dalam rumah itu panas banget coy. Gak percaya, beneran sampai malam-malam gerah banget. Ini orang ada di Eropa, di Itali, kepanasan katanya. Ini nih, sebagian besar korban jiwa ada para lanjut usia. Panik semuanya, beli kipas angin bosku. Sini kalau mau kipas angin di Indo banyak. Alamak, habis semua itu diborong itu, nggak ada itu di rak-raknya. Itu bawa kipas sampai. Sana nggak punya kipas apa? Sampai segitunya. Berkeringat semua. Serem kali bos. Prancis bos. Pada renang semuanya. Udah nggak pada bisa mikir udah. Duit nggak kepake udah kalau kayak gini nih. Nyelamatin diri sendiri dulu aja udah. Yang penting nggak kepanasan. Tuh. Ngeri bos. Ngeri, Eropa ngeri. Nah, ini penjelasan lagi. Musim panas Eropa itu beda banget sama musim panas negara tropis. Kalian bisa lihat sendiri. Dia lagi kepanasan. Berita di Jerman,
Grad Celsius am Freitag. 29 bis 41 Nggak Grad ngerti. Celsius am Samstag. Das wird der Tag der extremen Hitze. Di Jerman kalau misalkan terlalu panas, kita tuh nggak boleh datang ke sekolah. Diliburin. Sekolah tuh biasanya diliburin. Kayak misalnya nih, di Bandung 25 derajat tuh adem. Tapi di sini 25 derajat tuh rasanya kayak udah 35 derajat tuh. Jadi kayak 10 derajat lebih panas. Karena di Eropa atau di Jerman itu nggak ada yang namanya Tuh kan. ini cuma ngandelin kipas angin doang. Ah. Bahkan di mall, di sekolah, di kantor, di rumah itu nggak ada yang namanya AC. Karena kan memang cuacanya banyaknya itu dingin ya. Dan musim panas yang sepanas itu biasanya cuma kayak 2-3 bulan doang. Kita pikir kita nggak butuh yang namanya AC. Makanya panas banget, bener-bener kayak sampai pusing. Kan ada namanya heat schlag, itu dimana kondisi badan tuh udah nggak mentolerir lagi panas, yang dimana bisa bikin pusing, mual, muntah, pingsan. Dan matahari itu muncul di jam 5 pagi, terbenam jam 10 malam. Memang panasnya panjang banget. Biasanya dari jam 11 sampai jam 6 sore itu kita jarang banget beraktivitas di luar rumah. Musim panas di Jerman tuh benar-benar serius, dan aku nggak akan ngeluh lagi kalau ke Indonesia, oh my god panas banget. Nggak, ini panasnya nggak bisa dibandingin. Jadi kalian yang mau ke Jerman harus siap-siap menahan panasnya musim panas Jerman. Semangat. Baru tahu saya. Di Jerman khususnya nih, di Eropa, Jerman gak ada yang punya AC. Bahkan di mal-mal pun, di kereta atau dimanapun juga tidak ada AC. Alamak, kenapa nggak beli AC aja gitu loh ya? Kenapa tiba-tiba Eropa bisa sepanas ini? Lampu lalu lintas, karet rel tram itu meleleh. Orang-orang sampai rebutan AC dan bahkan ribuan orang tuh meninggal. Padahal mataharinya kan masih sama. Jadi apa yang berubah? Ternyata ini bukan sekedar global warming. Ada satu fenomena namanya heat dome. Bayangin lo lagi masak mie instan, terus pancinya lo tutup. Apa yang terjadi? Panasnya itu nggak bisa keluar. Semakin lama airnya makin mendidih. Nah sekarang bayangin ada tutup panci raksasa tapi di langit Eropa. Itulah heat dome. Normalnya udara panas itu naik ke atas, terus dibawa sama angin, makanya suhu turun lagi. Tapi pas muncul tekanan udara tinggi yang kuat banget, udara panas itu justru ditekan balik ke bawah. Udara naik ditekan, naik lagi ditekan lagi. Nah, semakin ditekan, ya semakin panas. Mirip sama konsepnya panci presto. Ini hukum fisika dasar. Terus udara super panas datanglah dari Gunung Sahara, ditambah heat dome tadi. Jadilah satu benua tuh udah kayak oven. Wow. Makanya suhu bisa tembus 45 derajat Celcius. Yang bikin tambah parah, rumah-rumah di Eropa itu sejak ratusan tahun didesain untuk ngelawan dingin, bukan panas. Dindingnya tebel, jendelanya kecil, bahkan banyak rumah itu nggak punya AC. Soalnya dulu memang nggak pernah kepikiran Eropa tuh bisa sepanas ini. Menurut gua, pelajaran menarik dari kasus ini tuh bukan cuma soal cuacanya, tapi kita bisa relate ini ke kehidupan kita juga. Soalnya gini, bukan yang paling kuat atau yang paling pintar yang bisa bertahan, tapi yang paling bisa beradaptasi. Soalnya dunia itu selalu akan berubah. Oke bos, itu bos. Jadi ibarat kata orang menanak air, masak air lalu ditutup pakai itu, udara panasnya, uapnya itu nggak keluar. Begitu juga pada saat kejadian sekarang ini yang ada di Eropa. Dia mau panas, mau ke bawah angin, mental lagi ke bawah. Oke guys, seperti itu dulu penjelasannya, dan semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat, dan semoga Indonesia baik-baik saja, dijauhi dari bencana apapun itu. Semoga seluruh keluarga kalian mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan rezekinya, diselamatkan perjalanannya, disukseskan karirnya, berkah rezekinya di usahanya. Amin ya rabbal alamin. Hong kapa-kapa, hong kipi-kipi, setan luru mangsa, manusia luru rezeki. Dadah, assalamualaikum.